Negara yang selama puluhan tahun kerap dipandang sebelah mata itu, kini berdiri di sebuah persimpangan sejarah. Indonesia, yang dahulu lebih sering disebut sebagai contoh kegagalan negara berkembang, kini justru mulai disebut-sebut sebagai salah satu kekuatan masa depan dunia. Dulu, ketika nama Indonesia muncul di forum-forum internasional, yang terlintas di benak banyak pengamat adalah korupsi, birokrasi yang lamban, konflik sosial yang berulang, serta sistem hukum yang ruwet dan tidak konsisten. Indonesia lebih sering diperlakukan sebagai objek diskusi, bukan subjek yang menentukan arah. Sebuah negara besar secara geografis dan demografis, tetapi kecil dalam pengaruh. Namun, narasi lama itu perlahan runtuh, digantikan oleh kenyataan baru yang bahkan membuat negara tetangga terdekatnya, Australia, mulai merasa gelisah. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia bukan hasil satu kebijakan spektakuler atau satu pemimpin visioner semata. Perubahan ini adalah akumulasi dari proses panjang, dari konsistensi yang seringkali luput dari sorotan. Selama beberapa dekade terakhir, mesin ekonomi Indonesia terus bergerak dengan ritme yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 hingga 6% per tahun mungkin tidak terdengar menggetarkan jika dibandingkan dengan lonjakan dramatis negara-negara tertentu. Namun, dalam lanskap global yang penuh krisis, perang, dan ketidakpastian, stabilitas justru menjadi barang langka. Banyak negara dengan sumber daya melimpah justru tersandung oleh konflik internal, gejolak politik, atau ketergantungan berlebihan pada satu sektor ekonomi. Indonesia, dengan segala kekurangannya, berhasil menjaga keseimbangan itu. Tidak sempurna, tetapi cukup konsisten untuk terus melaju. Konsistensi inilah yang melahirkan proyeksi besar. Jika tren ini terus terjaga, berbagai lembaga dan analis ekonomi memperkirakan bahwa pada tahun 2050, Indonesia berpotensi menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia, berada tepat di belakang Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Ini bukan sekadar mimpi nasionalisme kosong atau slogan optimistis yang dibesar-besarkan. Proyeksi ini lahir dari perhitungan data jangka panjang, dari demografi, konsumsi domestik, urbanisasi, hingga peran Indonesia dalam rantai pasok global. Bagi sebagian pihak, angka-angka ini mungkin terasa abstrak. Namun bagi negara seperti Australia, proyeksi ini memiliki implikasi strategis yang sangat nyata. Australia selama ini terbiasa melihat dirinya sebagai negara maju, dengan posisi relatif nyaman di kawasan Asia Pasifik. Meski secara geografis berada di Asia, secara psikologis dan politik, Australia lama menempatkan dirinya lebih dekat dengan Barat. Hubungan dengan Amerika Serikat menjadi pilar utama kebijakan luar negerinya, sementara Asia Tenggara seringkali dipandang sebagai kawasan yang perlu diawasi, bukan sebagai mitra sejajar. Dalam konteks ini, Indonesia seringkali dipersepsikan sebagai negara besar yang tidak stabil, tetangga yang harus diwaspadai, tetapi tidak cukup kuat untuk benar-benar menantang posisi Australia. Namun, asumsi itu kini mulai runtuh. Salah satu suara paling lantang yang mengingatkan Australia tentang perubahan ini datang dari Profesor Hugh White, akademisi senior dari Australian National University. Dalam tulisannya, White menyampaikan pernyataan yang mengejutkan banyak kalangan. Ia menyebut bahwa Indonesia berpotensi menjadi tantangan strategis jangka panjang yang bahkan lebih kompleks dibandingkan Tiongkok. Pernyataan ini tentu memicu perdebatan. Selama bertahun-tahun, Tiongkok dianggap sebagai sumber utama kecemasan Australia, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun militer. Namun, White mengajak pembuat kebijakan di Canberra untuk melihat lebih jauh ke utara, ke Indonesia, negara yang selama ini diremehkan, tetapi diam-diam tumbuh dengan kecepatan dan skala yang mengubah keseimbangan kawasan. Kegelisahan Australia ini tidak muncul dari ruang hampa. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap dipandang melalui lensa stereotip. Korupsi dijadikan bukti kegagalan, birokrasi lamban dijadikan alasan untuk meragukan efisiensi, dan nasionalisme ekonomi dianggap sebagai penghalang integrasi global. Semua itu memang bukan tanpa dasar. Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Namun yang sering diabaikan adalah fakta bahwa semua kelemahan itu ternyata tidak cukup untuk menghentikan laju ekonomi nasional. Indonesia tetap tumbuh, tetap menarik investasi, dan tetap memperluas pengaruhnya, meski seringkali dengan langkah yang tidak dramatis.
Hugh White menggambarkan setidaknya ada dua cara pandang dalam melihat kebangkitan Indonesia. Cara pandang pertama adalah melihat Indonesia sebagai potensi ancaman, negara besar dengan populasi raksasa yang suatu saat bisa mengguncangkan stabilitas kawasan. Cara pandang kedua adalah melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang sangat berharga, terutama bagi Australia dalam menghadapi perubahan peta kekuatan global dan dominasi Tiongkok. Menurut White, hubungan Indonesia dan Australia tidak bisa lagi dikelola secara dangkal atau sekadar transaksional. Hubungan ini harus naik kelas, menjadi kemitraan strategis jangka panjang yang dibangun di atas kepercayaan, pemahaman, dan visi bersama. Jika menengok sejarah, ketakutan Australia terhadap Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Dalam imajinasi pertahanan Australia sejak era Perang Dingin, Indonesia kerap muncul sebagai potensi ancaman dari utara. Dalam beberapa dokumen dan skenario militer, Indonesia bahkan pernah diposisikan sebagai risiko strategis jika terjadi konflik regional. Cara pandang ini lahir dari konteks zamannya, ketika stabilitas politik Indonesia belum mapan dan hubungan bilateral kerap diwarnai ketegangan. Namun, dunia telah berubah. Kawasan Indo-Pasifik hari ini jauh lebih kompleks, dan tantangan yang dihadapi Australia tidak lagi bisa disederhanakan menjadi ancaman militer konvensional. Dalam konteks baru ini, Indonesia justru memiliki potensi untuk menjadi sekutu terkuat Australia. Indonesia bukan hanya negara besar secara jumlah penduduk, tetapi juga memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Terletak di persimpangan jalur perdagangan dunia, Indonesia memegang kunci stabilitas maritim kawasan. Peran ini semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir, ketika Indonesia mulai lebih aktif dalam diplomasi regional. Komunikasi strategis dengan India, misalnya, menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekedar mengikuti arus, tetapi ikut membentuk kerangka Indo-Pasifik yang berbasis pada aturan internasional. Isu Laut Cina Selatan menjadi contoh konkret bagaimana posisi Indonesia semakin relevan. Meski Indonesia bukan negara pengklaim utama, klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna menunjukkan bahwa Indonesia tidak kebal dari tekanan geopolitik. Beberapa kali, kapal patroli Indonesia harus berhadapan langsung dengan kapal Tiongkok. Situasi ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki kepentingan nyata dalam menjaga kedaulatan sekaligus stabilitas kawasan. Dalam konteks ini, kepentingan Indonesia dan Australia sebenarnya bertemu. Keduanya sama-sama membutuhkan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, terbuka, dan berbasis aturan. Karena itu, banyak pengamat mendorong Australia untuk berhenti memandang Indonesia dengan kacamata skeptis. Jika Australia ingin tetap relevan di tengah dinamika global yang semakin rumit, hubungan dengan Indonesia harus diperkuat secara serius. Kerjasama tidak boleh lagi terjebak pada isu-isu klasik seperti terorisme, keamanan perbatasan, atau pengungsi semata. Isu-isu tersebut memang penting, tetapi tidak cukup untuk membangun kemitraan strategis jangka panjang. Kerjasama harus merambah bidang yang lebih fundamental, seperti pendidikan, energi, teknologi, dan pembangunan kawasan. Disinilah potensi sinergi terbesar antara kedua negara. Menariknya, pemerintah Australia sendiri mulai mengakui pentingnya Indonesia. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyebut Indonesia sebagai salah satu mitra bilateral paling penting. Hubungan di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga pertahanan, terus diperkuat. Kunjungan pejabat tinggi, dialog strategis, dan perjanjian kerjasama menjadi semakin intens. Namun, semua ini tidak akan berarti banyak jika berhenti di level elit politik. Hubungan antar negara yang kuat membutuhkan fondasi pemahaman publik yang kokoh. Survei Lowy Institute memberikan gambaran yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Di satu sisi, persepsi publik Australia terhadap Indonesia menunjukkan tren positif. Tingkat kepercayaan dan kehangatan meningkat, menandakan adanya perubahan psikologis. Namun di sisi lain, fakta bahwa 1 dari 5 warga Australia tidak mengetahui siapa Presiden Indonesia menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman publik tersebut. Ini adalah peringatan serius. Hubungan yang hanya bertumpu pada elit tidak akan bertahan lama. Tanpa pemahaman dan kedekatan antar masyarakat, kemitraan strategis akan rapuh. Di tengah semua optimisme ini ada catatan penting yang tidak boleh diabaikan oleh Indonesia sendiri. Pertumbuhan besar harus selalu disertai dengan stabilitas internal. Tanpa penegakan hukum yang kuat,
reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebangkitan ini bisa menjadi rapuh. Kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari besarnya produk domestik bruto, tetapi juga dari kualitas tata kelola, kohesi sosial, dan karakter nasionalnya. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa fondasi yang kuat seringkali berakhir pada krisis. Perbandingan dengan Selandia Baru dalam survei yang sama memberi pelajaran penting. Meski secara ekonomi jauh lebih kecil, Selandia Baru dipandang dengan tingkat kehangatan yang sangat tinggi oleh publik Australia. Pemimpinnya dianggap paling dipercaya, citranya positif, dan diplomasi publiknya efektif. Ini menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional, persepsi memiliki kekuatan yang besar. Indonesia, jika ingin benar-benar menjadi kekuatan besar, harus memperhatikan aspek ini dengan serius. Jika dilihat secara keseluruhan, kebangkitan Indonesia hari ini bukan lagi sekedar wacana atau ramalan optimistis. Ia adalah hasil dari konsistensi panjang yang kini mulai terlihat dampaknya. Kegelisahan Australia adalah sinyal kuat bahwa Indonesia telah berubah dari negara yang diremehkan menjadi negara yang diperhitungkan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia akan menjadi negara besar, melainkan apakah Indonesia siap dengan peran besar itu. Karena menjadi negara besar bukan hanya soal angka ekonomi atau kekuatan militer, tetapi juga soal visi, karakter, dan tanggung jawab. Indonesia kini berada di momentum emas. Jika dijaga dengan bijaksana, kebangkitan ini bukan hanya akan mengubah posisi Indonesia di mata dunia, tetapi juga menentukan arah kawasan Indo-Pasifik di masa depan.